Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dhabil huquqi alaina wa alim ajma'in, thumma ila arwahi amwati hadhil baladati minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa nakhussu khususan ila ruhi Syekh Muhammad bin Muhammad Dawud As-Sunhaji wa Syekh Maimun Zubair wa Syekh Zubair Dahlan wa Syekh Mutamakin wa Syekh Saridin wa Syekh Wanar wa Syekh Mansur wa Syekh Arwan Amin Said wa Syekh Turahina Juhri wa bina Abi Abdullah Khalik wa furu'ihim wa usulihim wal muntasibina ilaihim fi jami'at al ardi, innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Pertama kita membahas mubtada. Babul mubtada. Mubtada itu yang kalau kita memaknai kitab biasa diartikan sebagai utawi. Ini adalah semua pelafalan isim yang berada di permulaan rata-rata memang dibaca utawi. Jadi setiap ada makna kok utawi, otomatis posisi lafalnya itu adalah mubtada. Definisi dari mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Jadi yang pertama dari definisinya mubtada itu yang pertama harus dibaca rofa. Jelas karena dia ikut pada isim-isim yang dibaca rofa atau marfu'atil asma. Yang kedua dia harus tidak memiliki amil lafzi di depannya. Tidak ada sesuatu yang menuntut dia untuk tidak dibaca rofa atau sesuatu yang menuntut lafal tersebut dibaca rofa akan tetapi bukan karena mubtada. Syarat-syarat mubtada yang pertama dia harus berupa isim, ya. Lebih jelasnya adalah isim ma'rifat. Jadi tidak boleh dari isim nakiroh kecuali pada posisi-posisi tertentu. Pengertian dari isim ma'rifat dan isim nakiroh itu sendiri nanti akan dijelaskan pada bab na'at. Saya ulangi lagi. Syarat mubtada yang pertama, dia harus isim. Isim ada kalanya adalah isim zuhir, ada kalanya adalah isim dhamir. Ini juga sudah saya terangkan pada bab fa'il. Karena pembagian fa'il dan naibul fa'il juga itu bisa terdiri dari isim dhohir dan juga isim dhamir. Isim dhohir itu dibagi dua. Ada isim yang shoreh dan juga ada isim yang mu'awwal bih. Isim shoreh adalah semua isim yang kalian ketahui yang ada tanwinnya atau ada alnya. Itu adalah isim. Shoreh itu artinya jelas. Jadi jelas-jelas bentuknya adalah isim. Yang kedua ada isim dhohir tapi yang mu'awwal bih. Mu'awwal itu adalah isim tapi yang ditakwil.
isim yang hanya secara kesimpulan saja. Karena isim ini berbentuk dari fi'il mudhari' yang depannya ditambahi dengan an. An ini beramil nasab, menasobkan fi'il mudhari' setelahnya. Jadi jika ada sebuah susunan an dan fi'il mudhari' setelahnya, maka susunan an dan fi'il mudhari' ini tertakwil atau tersimpulkan menjadi isim. Dia itu dihukumi isim, bukan fi'il. Ya, bukan fi'il mudhari', akan tapi dia adalah isim yang muawwal. Itu namanya, itu pembagian isim dhohir. Contoh dari mubtada yang terbuat dari isim dhohir yang soreh adalah Zaidun qaimun. Ya, Zaidunnya ini adalah isim soreh, dia mubtada. Zaidun utawi Zaid, qaimun iku wong kang ngadeg. Kemudian contoh dari mubtada yang terbuat dari isim dhohir yang muawwal adalah wa antasumu khairul lakum. Ya, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu ini susunan antara an dan tasumu adalah isim. Makanya dia bisa ditarkib menjadi mubtada. Wa antasumu utawi poso sira, wa antasumu utawi posone sira kabeh, khairon iku luweh bagus lakum kedue sira kabeh. Kalau antasumu ini tidak ada annya atau tasumu saja, fi'il mudhari' saja, ini tidak bisa ditarkib menjadi mubtada. Karena mubtada tidak bisa terbuat dari fi'il, dia harus dari isim. Entah itu isimnya dhohir yang soreh, yang jelas-jelas isim, atau isim dhohir yang muawwal bih, seperti lafal antasumu ini. Lalu pembagian mubtada juga ada dari isim dhamir seperti fa'il dulu. Isim dhamir itu ya huwa, huma, hum, hiya, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuna, ana, nahnu. Jumlahnya ada 12. Seperti lafal ana qaimun utawi ingsun, ana utawi ingsun, qaimun iku wong kang ngadeg, antuma qaimani utawi sira loro, qaimani iku wong kang ngadeg karone, antum qaimuna utawi sira kabeh, qaimuna iku wong kang ngadeg kabeh. Hiya qaimatun, hiya utawi wong wedok siji, qaimatun iku wong kang ngadeg. Nah, itu mubtada bisa terdiri dari isim dhohir dan bisa terdiri dari isim dhamir. Kemudian syarat yang kedua adalah harus dibaca rofa. Sesuai definisinya, dia adalah isim yang dibaca rofa. Dan sesuai pengklasifikasian babnya, mubtada ini masuk pada golongan isim-isim yang dibaca rofa. Otomatis dia harus dibaca rofa. Langsung kita lanjut ke catatan khobar. Khobar ini adalah sepaket dengan mubtada. Kalau ada mubtada itu pasti ada khobar. Ya, kalau ada mubtada pasti nanti ada khobarnya. Kalau ada guru yang sudah memaknai utawi, itu pasti kita harus menanti ada khobarnya. Dia itu satu jodoh ya. So sweet. Definisi dari khobar adalah isim yang dibaca rofa, yang disandarkan pada mubtada. Khobar ini disandarkan pada mubtada, selalu bersandar pada mubtada. Nah, khobar sendiri dibagi menjadi dua. Ada khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad. Mufrad itu artinya khobar yang ijen, bukan berarti terus dia bermakna satu, enggak. Khobar mufrad itu artinya lafalnya hanya terdiri dari satu lafal saja, itu mufrad. Ini berbeda dengan mufrad yang ada di bab i'rab. Mufrad yang pada bab khobar ini dipandang dari segi bentuk lafalnya, hanya pada satu pengucapan lafal. Sedangkan pada bab i'rab ya, itu
mufrad dipandang dari segi makna, di mana makna mufrad dalam bab i'rab itu memiliki makna satu. Pembeda selanjutnya adalah mufrad dalam bab khobar. Ini lawan katanya adalah ghairu mufrad. Sedangkan pada bab i'rab lawan katanya itu kalau tidak tasniyah berarti jamak. Jadi mufrad dalam bab khobar ini memiliki rival ghairu mufrad. Sedangkan pada bab i'rab rivalnya adalah isim tasniyah dan isim dan jamak, ya. Jadi di bab khobar ini khobar dibagi dua. Yang pertama ada khobar mufrad, yang kedua ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu adalah khobar yang tidak berupa jumlah dan tidak syibeh jumlah. Ya, ini definisi sebenarnya ya kurang begitu baik, akan tapi memang yang lebih bagus untuk mengenalkan kepada yang baru mengenal ilmu nahwu, mufrad itu ya berarti adalah khobar yang di sana itu bukan berupa jumlah. Jumlah itu adalah susunan kata, itu jumlah. Sebuah lafal disusun menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, ya. Sebuah kalimat itu dinamakan jumlah. Jadi khobar mufrad itu adalah khobar yang tidak berupa jumlah dan khobar yang tidak berupa syibeh jumlah. Contohnya zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, al-hindatu qaimatun. Qaimun ini adalah isim mufrad. Dia dibaca rafa sebagai khobarnya zaidun. Ini qaimun. Zaidun utawi zaid, qaimun iku wong kang ngadeg, iku ya. Khobar itu biasanya dimaknai sebagai iku. Iku wong kang ngadeg. Qaimun ini isim mufrad. Selain dia isim mufrad, dipandang dari segi i'rabnya, dia juga mufrad dipandang dari segi pembagian khobarnya. Dia termasuk khobar yang mufrad karena lafalnya ini tidak disusun dari banyak kata, hanya qaimun. Contoh yang kedua ada az-zaidani qaimani, utawi zaid loro qaimani itu wong kang ngadeg. Nah, khobarnya adalah qaimani. Qaimani ini adalah isim tasniyah, bukan isim mufrad. Tetapi qaimani ini adalah termasuk khobar yang mufrad. Dalam i'rab, qaimani ini adalah bukan isim mufrad, dia isim tasniyah. Tetapi dipandang dari bab khobar, qaimani termasuk khobar yang mufrad. Al-hindatu qaimatun juga sama. Al-hindatu tawi piro-piro mbak hindun, qaimatun iku piro-piro wong wedok sing ngadeg. Nah, qaimatun ini dalam bab i'rabnya jamak, bukan isim mufrad, tetapi ketika masuk pada bab khobar, dia termasuk khobar yang mufrad. Ya, qaimatun itu mufrad. Kemudian pembagian khobar yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad dibagi menjadi dua lagi. Ada yang jumlah, ada yang syibeh jumlah. Masing-masing dari jumlah dan syibeh jumlah memiliki dua cabang. Jumlah yang pertama disebut jumlah ismiyah, jumlah yang kedua disebut jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau susunan kata atau kalimat yang diawali dengan isim. Yang diawali dengan isim. Itu adalah jumlah ismiyah. Makanya disebut ismiyah, jumlah sing bangsa isim, di mana permulaannya adalah isim. Contoh, zaidun jariyatuhu zahibatun. Contohnya adalah zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun utawi zaid, jariyatuhu zahibatun. Nah, khobarnya dimulai dari lafal jariyatuhu hingga zahibatun. Tersusun dari dua kata. Yang mana yang kata yang pertama adalah jariyatuhu dan zahibatun. Ini disebut khobar ghairu mufrad. Karena khobarnya terdiri dari dua kata. Terdiri dari dua suku kata. Bukan hanya satu. Dan dia masuk ke kategori ghairu mufrad yang jumlah dan jumlahnya adalah ismiyah. Jumlah yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Contoh ya, zaidun qoma abuhu.
Zaidun utawi Zaid koma abuhu. Yang dilingkari adalah koma abuhu. Di mana khobarnya itu dimulai dari kata koma hingga abuhu. Permulaan koma sebagai khobar ini disebut jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il koma abuhu. Nah, seperti itu. Zaidun utawi Zaid koma abuhu iku wis ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Jadi kalau kita menyebut Zaidun koma abuhu, mubtada'na adalah Zaidun dan khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah dari koma dan abuhu. Fi'il dan fa'ilnya dua-duanya ini menjadi satu paket menjadi khobar. Seperti itu. Kemudian pembagian khobar ghairu mufrad yang kedua adalah syibah jumlah. Syibah jumlah dibagi dua, ada dzaraf dan ada jar majrur. Ada dzaraf dan jar majrur. Dzaraf itu biasanya yang dimaknai ing dalem. Contoh Zaidun indaka, Zaid utawi Zaidun, Zaidun utawi Zaid, indaka iku tetep ing dalem munggoe sira. Nah, indaka ya itu adalah khobar yang masuk ke ghairu mufrad dan disebut syibah jumlah karena dia dzaraf. Jadi syibah jumlah itu terdiri dari dzaraf dan jar majrur. Yang kedua ada jar majrur. Jar majrur contohnya adalah Zaidun fit dari. Zaidun utawi Zaid fit dari iku tetep ing dalem omah. Fit dari iku tetep ing dalem omah. Karena terdiri dari jar dan majrur. Khobarnya itu terdiri dari jar majrur. Fi itu jar, huruf jar, ad-dari itu adalah isim yang dijarkan atau disebut majrur. Nah, itu dicatat ya, itu adalah catatan mubtada dan khobar pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.